Sebenarnya kita sangat berharap dengan adanya janji layanan dipasang oleh rumah sakit, karena ini adalah janjinya rumah sakit, peserta bisa tahu, oh rumah sakit ternyata punya janji ini. Kalau ada yang tidak sesuai, mereka bisa menginformasikan. Menginformasikan, Oh betul. ada yang tidak sesuai saya dapatkan, tidak sesuai dengan janjinya. Jadi Betul. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan, bersama saya Lucy. Dan hari ini telah hadir di studio bersama saya seorang tamu yang sangat spesial, Ibu Asmar, SKM MKes AAAK ya Bu ya, betul ya. Assalamualaikum Ibu Asmar. Waalaikumsalam. Sehat Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mungkin hari ini datang ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dengan versi yang santai Bu ya. Mungkin Iya. biasanya kan rada rapat kah ke Iya, sini betul. ataupun sidak gitu Bu ya. Jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol santai di Iya. studio Sultan. Oke, karena saya hari ini berkesempatan untuk bertemu langsung sama Ibu Asmar nih sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Bu ya. Iya. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih. Oh banyak boleh juga Bu Iya, ya. silakan. Silakan. Oke, siap. Untuk ini mungkin saya mau bahas tentang transformasi mutu layanan. Bukan baru-baru ini, di awal tahun kemarin Bu ya, yang Iya. ada transformasi mutu layanan tentang janji layanan JKN Bu ya. Iya. Nah tapi sebelum masuk ke sana, boleh dong saya tahu dulu nih Bu, menurut dari pandangan Ibu nih, untuk rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut dari sisi BPJS itu seperti apa Bu melihat rumah Oke. sakit? Baik. Jadi BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kepada peserta JKN ini kita bermitra dengan rumah sakit. Jadi FKRTL, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Ini ada rumah sakit, kemudian ada juga klinik utama. Nah, apa yang diinginkan atau apa yang kami harapkan dari mitra kami, dari rumah sakit yang memberikan pelayanan langsung kepada peserta, tentunya kami sangat berharap mitra kami rumah sakit ini adalah rumah sakit yang berkualitas, yang bermutu, memberikan pelayanan kepada peserta yang berkualitas sesuai dengan standar. Kalau kami minimal sesuai dengan perjanjian kerjasama. Jadi ada kepatuhan yang biasanya kami nilai dari rumah sakit ini adalah kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama. Jika rumah sakit memenuhi seluruh yang dinilai dalam kepatuhan ini, kami berasumsi bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN ini sudah berkualitas. Jadi minimal itu dulu. Yang lainnya akan menyusul. Jadi akan dengan sendirinya akan terjadi peningkatan dengan memenuhi seluruh kepatuhan yang kami nilai, maka pelayanan-pelayanan yang lainnya itu akan pastinya akan mengikuti. Jadi ada pondasinya dulu Bu ya, dari janji itu. Jadi minimal memenuhi perjanjian kerjasama. Jadi kita selalu feedbackkan ke rumah sakit berapa tingkat kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama ini. Jadi kami sangat berharap seluruh rumah sakit, seluruh klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini memberikan pelayanan yang berkualitas kepada peserta JKN. Sejalan dengan tadi, tahun ini kami transformasi mutu layanan. Bagaimana pelayanan kepada peserta ini adalah pelayanannya cepat, mudah, dan setara. Cepat, mudah, dan setara, slogan ya Bu ya. Iya, cepat, mudah, dan setara. Jadi memang ada indikator-indikatornya yang ada dalam pengawasan penilaian juga Bu ya. Tidak lepas begitu saja ketika sudah kerjasama Bu ya. Jadi kalau kita sudah kerjasama, ada poin-poin penilaian rutin. Jadi setiap bulan ini kita akan nilai, kemudian kita akan informasikan ke rumah sakit. Bulan ini tingkat kepatuhannya skornya berapa? Jadi skor minimal itu ada 88 poin. Kalau minimal 88 poin berarti ini sudah patuh terhadap perjanjian kerjasama. Namun jika masih kurang 88 poin, ini belum patuh terhadap perjanjian kerjasama. Nah, kalau berdasarkan penilaian kami di KC Banjarmasin ini belum seluruh rumah sakit yang kerjasama memenuhi poin 88 poin untuk kepatuhan. Iya. Yang paling banyak ini adalah yang masih rendah, terutama program rujuk balik. Iya. Jadi setiap peserta yang terdiagnosa, jadi ada
yang kami sampaikan, kami ada program rujuk balik ini diagnosa tertentu. Betul. Ini kami sudah sampaikan ke rumah sakit jika pasiennya terdiagnosa dan kondisinya sudah terkontrol, maka kita harapkan dapat rujuk balik ke fasilitas fase kesehatan pertama ya. tingkat pertama. Betul. Nah, ini yang banyak yang masih Belum rendah patuh, ya, masih rendah. Belum sesuai dengan target. Jadi di awal tahun itu kita sudah ada sampaikan target peserta yang dirujuk balik ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berarti di scoring juga Bu ya? Iya, poin-poin apa aja gitu. Benar, kita sistem scoring. Jadi ada scoringnya untuk penilaian kepatuhan ini. Penilaian kepatuhan sendiri. Baik, tadi kan Bu kita sudah singgung sedikit tentang bermitra Bu ya dengan rumah sakit itu sendiri. Nah, untuk syarat wajib mutlaknya kan salah satunya nih Bu ya untuk rumah sakit sendiri itu harus terakreditasi. Nah, apa landasan yang mendasari persyaratan ini Bu? Salah satu persyaratan untuk bermitra dengan BPJS. Kenapa harus terakreditasi terlebih dahulu seperti itu? Oke. Jadi dalam bekerja sama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan, kita ada persyaratan mutlak. Jadi persyaratan mutlaknya ini harus ada surat izin operasionalnya, kemudian ada SIP bagi tenaga medis. Salah satunya adalah akreditasi. Namun untuk sampai dengan saat ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan, sampai dengan Desember 2023 maka masih bisa komitmen pelayanan. Tetapi setelah Desember 2023 maka harus terakreditasi. Sampai dengan saat ini tidak ada perubahan, belum ada perubahan regulasi. Jadi kami menyampaikan ke mitra-mitra atau calon mitra bahwa paling lambat Desember itu sampai dengan Desember ya, jadi berarti paling lambat Januari ya. Itu sudah terakreditasi. Kenapa harus terakreditasi? Jadi akreditasi ini kan ada yang memberikan penilaian apakah ini terakreditasi paripurna misalnya adalah badan akreditasi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dengan terakreditasinya ini berarti menggambarkan bahwa satu fasilitas kesehatan ini sudah berkualitas atau layak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya bukan hanya peserta JKN ya, tetapi untuk masyarakat seluruhnya sebenarnya untuk seluruh pasien. Sebenarnya bukan hanya untuk peserta JKN saja. Tentunya kami dari BPJS Kesehatan berupaya bagaimana supaya fasilitas kesehatan yang kami siapkan untuk peserta JKN ini adalah fasilitas kesehatan yang berkualitas. Salah satunya bisa dilihat apakah terakreditasi atau tidak. Kalau sudah terakreditasi berarti sudah memenuhi persyaratan-persyaratan atau sudah layak, sudah berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Begitupun dengan peserta JKN. Dan alhamdulillahnya sahabat Sultan, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sudah terakreditasi Bu ya, dan setelah menjalin kerjasama dan BPJS Kesehatan ini memasuki tahun ketiga Bu ya untuk kerjasamanya seperti itu. Baik, setelah proses akreditasi ini Bu, kan tentu tadi ada juga pengawasan seperti penilaian tindak lanjutnya seperti itu. Ada yang namanya telaah kredensial Bu ya setelah akreditasi. Nah itu seperti apa Bu? Apa yang dimaksudkan dengan telaah kredensial, ataupun mungkin bahasanya itu kayak sidak ataupun melihat fasilitas yang ada di rumah sakitnya seperti itu kah Bu, atau seperti apa? Iya, jadi untuk fasilitas kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada namanya credentialing dari tim BPJS Kesehatan. Jadi tim kredensial ini bukan hanya dari BPJS Kesehatan sendiri, tetapi kami libatkan organisasi fasilitas kesehatan. Misalnya dari Persi, kemudian Dinas Kesehatan juga terlibat untuk menjadi tim kredensial. Jadi pada saat kami melakukan kredensialing, jadi setelah Vaskes mengajukan untuk kerjasama, kami lihat dulu memenuhi persyaratan mutlak atau tidak. Oh ternyata sudah memenuhi persyaratan mutlak. Jika sudah memenuhi persyaratan mutlak, akan dilanjutkan dengan pengisian secara mandiri self assessment oleh rumah sakit melalui aplikasi HFIS. Jadi ini semuanya secara online. Setelah rumah sakit mengisi,
selanjutnya akan dilakukan kunjungan atau kami sebutnya credentialing bersama-sama dengan seluruh tim yang masuk dalam credentialing ini. Jadi ada BPJS Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan dan dari Persi. Ini tujuannya apa? Sebenarnya hanya untuk memastikan, kami ingin memastikan bahwa yang sudah diisi dari self assessment yang sudah diisi oleh rumah sakit, calon vaskes, calon mitra yang sudah diisi dalam self assessment ini dipastikan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi sebenarnya untuk cross check, memastikan bahwa yang sudah diisikan dalam self assessment ini sudah benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Seperti itu. Baik Bu, tadi kita udah tentang akreditasi, credentialing juga, tentunya itu tidak lepas dari tujuan kita sendiri untuk memberikan pelayanan untuk peserta ataupun untuk masyarakat secara umum ya Bu ya. Dan untuk pelayanan ke peserta ini sendiri tentu ada yang sempat kita sebutkan di awal, janji layanan JKN. Nah, ini kan baru di awal tahun kemarin Bu ya, di awal tahun 2023 untuk transformasi mutu layanan ini sendiri ada beberapa poin Bu ya, ada 6 poin. Mungkin boleh dibantu dijelaskan Bu, karena mungkin sahabat Sultan ada yang belum belum tahu nih apa saja janji layanan JKN yang tentunya merupakan komitmen dari rumah sakit juga sebenarnya Bu ya. Betul. Iya. Jadi memang di masing-masing rumah sakit ada janji layanan untuk peserta JKN. Ada beberapa poin yang menjadi janji dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan kepada peserta. Betul. Apa maksudnya ini? Jadi dengan adanya janji layanan ini kita harapkan terbuka, ada keterbukaan. Jadi peserta mengetahui apa yang menjadi janji rumah sakit. Jadi yang ada di dalam janji layanan ini sebenarnya juga ada di dalam perjanjian kerjasama. Jadi peserta bisa mengetahui apa yang menjadi janji rumah sakit. Jadi contoh saja misalnya tadi yang pertama untuk janji layanan adalah menerima NIK ya sebagai syarat pendaftaran. Jadi pada saat ada peserta JKN yang datang berkunjung ke fasilitas kesehatan, baik itu di FKTP maupun di FKRTL, dengan memperlihatkan NIK, berarti mungkin KTP ya, atau KTP digital atau KK, atau karena di situ karena ada NIK, maka pesertanya dapat dilayani. Tidak harus membawa kartu Indonesia Sehat. KIS yang fisik. Iya, karena dari BPJS Kesehatan sendiri saat ini kami sudah tidak mencetak kartunya. Kami sudah tidak mencetak. Jadi cukup memperlihatkan saja NIK-nya, maka bisa dilayani. Atau bisa juga memperlihatkan KIS digital yang melalui mobil JKN. Dari aplikasi itu Bu ya. Jadi cukup ditunjukkan, maka rumah sakit ataupun seluruh fasilitas kesehatan ini akan melayani peserta JKN-nya. Baik. Itu salah satunya Bu ya. Jadi buat sahabat Sultan gimana ya, aduh KTP-nya ketinggalan nih, cara daftarnya kayak gimana kalau misalnya nggak ada KTP-nya atau nggak ada KIS-nya Bu ya. Walaupun dari foto juga bisa Bu ya, misalnya KTP-nya di foto nih ditunjukin. Yang penting ada NIK-nya gitu Bu ya, terdaftar seperti itu. Kalaupun hafal ya boleh disampaikan. Oh ya, kalaupun hafal juga boleh disampaikan. Betul. Nah, sekarang kan sudah banyak yang hafal NIK-nya. Yang harus dihafal identitas kita sendiri. Saya juga hafal sih Bu, tapi sekarang udah lupa lagi. Jadi salah satunya NIK-nya itu juga. Jadi nggak perlu lagi kayak fotokopi gitu juga nggak lagi Bu ya, nggak perlu lagi ya. Tidak perlu ada fotokopi. Kalaupun misalnya ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang membutuhkan dokumen untuk diarsipkan, kami persilahkan rumah sakit untuk menyiapkan dari rumah sakitnya atau dari fasilitas kesehatan sendiri Bu ya. Fasilitas kesehatannya menyiapkan mungkin berupa scan atau di foto. Kalau hanya untuk didokumentasikan saja. Kalau dari BPJS Kesehatan kami dalam pengajuan klaim tidak perlu melampirkan fotokopi lagi, jadi itu. Semuanya file saja saat ini kan dengan digital ya, di scan saja. Transformasi Bu ya, transformasi. Sekarang tidak perlu melampirkan fotokopi identitas, cukup file nomornya saja, betul. Berkas klaim dari rumah sakit saja. Nah, tidak menjadi persyaratan. Baik, untuk ini kan tadi transformasi mutu layanan Bu ya. Jadi untuk transformasi mutu layanan sendiri kan ada 3 tadi Bu. Tadi mudah, cepat dan setara. Nah,
untuk pemilihannya kenapa mudah, kenapa cepat, dan kenapa setara, Bu? Ini kenapa ketiga kata ini yang dipilih? Oke. Jadi kenapa mudah? Betul. Kami sangat berharap dalam mendapatkan pelayanan peserta ini mudah dalam mendapatkan layanan. Dengan cukup memperlihatkan nik saja bisa mendapatkan pelayanan. Tidak harus membawa setumpuk berkas, datang ke fasilitas kesehatan baru bisa mendapatkan pelayanan. Jadi lebih mudah. Sekarang juga kami memudahkan peserta untuk mendapatkan pelayanan melalui antrian online. Betul. Jadi sebelum-sebelumnya peserta harus datang subuh-subuh ke fasilitas kesehatan. Cepet-cepetan, Bu, ya. Cepat-cepat. Siapa cepat dia duluan dilayani. Nah, untuk saat ini lebih mudah. Kenapa? Cukup mengambil antrian melalui mobil JKN. Jadi ambil antriannya, kemudian nanti peserta bisa memantau saya di depan saya ini ada berapa orang lagi, sehingga mereka bisa memperkirakan jam berapa datang ke fasilitas kesehatan. Tidak harus antri dari pagi-pagi. Jadi bisa dilihat, misalnya saya mau ke vaskes tingkat pertama, saya bisa lihat, oh di depan saya masih ada 10 orang, nanti saja saya ke kliniknya. Bisa estimasi gitu, ya. Kita bisa estimasikan. Ini juga bermanfaat bagi vaskes yang tadinya mungkin membludak, membludak pesertanya, kursi tunggunya mungkin tidak cukup. Dengan adanya antrian online ini, yang datang, yang harus ada di tempat saat itu yang akan mendapatkan pelayanan. Yang mungkin agak siang akan mendapatkan pelayanannya, ya nanti aja datangnya. Agak siang datangnya. Iya, enggak usah pagi-pagi. Jadi kita memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan bagi peserta. Bahkan ini mungkin bukan di rumah sakit ya, di tingkat pertama itu sudah ada konsultasi secara online. Konsultasi online, iya, secara online. Ada di mobil JKN. Ada di mobil JKN, saya ada lihat, Bu. Konsultasi online ini maksudnya kayak gimana nih, Bu? Konsultasi online ini kalau misalnya kita ada keluhan, kemudian tidak sempat datang ke fasilitas kesehatan di vaskes satunya, cukup konsultasi secara online. Maka dokter yang ada di vaskes di mana kita terdaftar itu akan merespon dan memberikan saran apa yang harus kita lakukan. Kalau memang perlu pemeriksaan fisik, langsung datang, maka dokter akan menyarankan silakan datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya hanya saya ada keluhan, misalnya sakit kepala, apa yang harus saya lakukan? Kita bisa konsultasi dulu secara online gitu. Oke, baik, Bu. Mungkin satu deh, Bu, terakhir nih kan untuk sahabat Sultani juga kadang masih ada beberapa nih yang menanyakan lewat DM Instagram ataupun lewat hotline kita untuk mendapatkan pelayanan BPJS di rumah sakit itu seperti apa, Bu? Alurnya nih. Seperti itu. Alur prosedurnya ya. Iya, betul, prosedurnya. Jadi bagi peserta yang ada keluhan kesehatan, maka cukup ke vaskes 1. Ada di kalau sudah mendownload mobil JKN, maka ada vaskes satunya. Kalau misalnya belum mendownload, hanya punya nik saja, itu biasanya diinformasikan pada saat awal mendaftar, sesuai pilihan peserta. Jadi pada saat peserta mendaftar akan memilih vaskes satunya di mana. Kemudian ke vaskes 1 dilakukan pemeriksaan oleh dokter di vaskes 1, dan berdasarkan diagnosa dari dokter vaskes 1, ternyata diagnosanya adalah diagnosa spesialistik. Jadi spesialistik, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Diberikan rujukannya juga sekarang online juga, betul. Ya, jadi tidak harus cetak rujukan, bisa secara melalui handphone, Bu, ya. Jadi peserta sebenarnya sampai di rumah sakit cukup perlihatkan nik saja. Rumah sakit itu langsung bisa tahu, oh ini ada rujukannya, karena sudah online semua. Terintegrasi, Bu, ya, betul. Jadi dari Piker itu langsung masuk ke rumah sakit, rujukannya sudah ada. Ya, jadi cukup perlihatkan saja nik, sudah ketahuan. Jadi setelah diberikan rujukan, kalau peserta sudah mendownload mobil JKN juga akan muncul di mobil JKN-nya. Kemudian
jadwal berobatnya bisa memilih mau hari apa di Vaskes 1 pada saat di Vaskes 1. Di Vaskes 1 akan membukakan rencana berkunjung misalnya hari Kamis. Maka akan muncul rumah sakit yang bisa melayani sesuai dengan kebutuhan medis pesertanya. Betul. Jadi yang pertama dilihat adalah kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan diagnosa pasien. Kemudian jaraknya dari lokasi peserta, kemudian kuota. Jadi kuota yang dientrikan oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjut juga akan terpengaruh apakah muncul di Piker atau tidak. Kalau kuotanya sudah full, maka tidak muncul di aplikasinya tingkat pertama di Vaskes 1. Jadi dilihat apakah masih ada kuotanya atau tidak di rumah sakit. Kalau masih ada kuotanya berarti akan muncul, maka akan diberikan rujukan. Selanjutnya peserta ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya, ke FKRTL, ke rumah sakit misalnya. Sampai di rumah sakit ya perlihatkan saja NIK-nya. Rumah sakit akan langsung tahu, oh ada rujukannya dari puskesmas mana, diagnosanya apa. Rumah sakit sudah langsung baca di aplikasinya. Jadi singkatnya untuk sahabat Sultan yang mungkin ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit, boleh ke fase pertama dulu Bu ya, untuk dilakukan pemeriksaan dulu di proses pertama. Apabila nanti diperlukan konsultasi lebih lanjut ataupun spesialistik, baru nanti dapat ke rumah sakit sebagai tindak lanjutnya, rujukannya seperti itu Bu ya. Baik Ibu Asmar, terima kasih banyak sudah berbagi nih sama-sama Sultan tentang pelayanan ataupun transformasi mutu layanan dari prosedurnya tadi Bu ya, sama juga transformasi mutu layanan yang mempermudah tadi mudah, cepat dan setara. Tadi saya baru jelaskan mudah, cepat, setara. Setara apa yang kami maksudkan? Baik. Jadi setara ini tidak ada perbedaan antar semua pasien, baik itu pasien JKN maupun non JKN, itu semuanya sama. Jadi setara. Jadi tidak ada perbedaan Bu ya. Takutnya ada perbedaan nih, jadi saya belum berani nih pakai yang ini atau kayak gini, jangan gitu sampai, kan Bu ya. Jangan sampai seperti itu Bu ya. Sengaja juga di dalam janji layanan juga ada. Jadi tidak ada perbedaan antara pasien JKN dengan yang bukan JKN. Sebenarnya kita sangat berharap dengan adanya janji layanan dipasang oleh rumah sakit, karena ini adalah janjinya rumah sakit, peserta bisa tahu, oh rumah sakit ternyata punya janji ini. Kalau ada yang tidak sesuai, mereka bisa menginformasikan. Oh ada yang tidak sesuai, saya dapatkan tidak sesuai dengan janjinya. Jadi ada masukan untuk perbaikan pelayanan ke depannya. Baik, terima kasih Bu Asmar. Mungkin untuk closing statementnya dari Ibu ada Bu, untuk sahabat Sultan nih, closing statementnya apa? Boleh. Oke. Kami ini untuk peserta dulu ya. Baik. Kami sangat berharap untuk peserta JKN pada saat memanfaatkan layanan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan ketentuan, sehingga pelayanannya akan lancar, mudah. Jadi mudah, cepat, mudah dan cepat. Terutama terkait dengan pastikan keaktifan kepesertaan JKN. Karena kalau tidak aktif, otomatis tidak bisa dijamin sebagai peserta JKN. Jadi pastikan kepesertaan aktif bagi peserta mandiri agar membayar iuran secara rutin. Kemudian kami sangat berharap untuk rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang bermutu kepada seluruh peserta JKN dan setara. Jadi pelayanannya setara antar semua pasien yang ada di rumah sakit. Jadi untuk pelayanan BPJS Kesehatan sendiri itu memang sudah melakukan transformasi mutu layanan seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Bu Asmar untuk kesempatannya berkenan hadir di Studio Sultan. Setelah kita membahas tentang BPJS Kesehatan, dan semoga kedepannya sama-sama Bu ya, dari rumah sakit kami juga bisa meningkatkan mutu layanan juga untuk tentunya melayani peserta dan tentunya masyarakat secara luas seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk sahabat Sultan telah menyaksikan podcast kali ini bersama Ibu Asmar. Saya Luciana dan Ibu Asmar mohon undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.